biasa di itu angkat tangan kanan dengan kolom ini. Turunkan itu dan angkat tangan kiri dari perut saya. Angkat dua-duanya. Amazing. Turunkan kembali dan tepuk tangan untuk all of leaders here. Salam pagi dan hormat kami untuk wakil pengasuh. Izin ya Syekh, dalam waktu beberapa jam ke depan anak bersama para pengurus Maulana dan moderator all of my people, kita mulai segmen pertama dan segmen fokus. Seperti kita katakan tadi, pasti hari ini feel-nya akan berbeda dibandingkan acara tadi malam. Karena acara tadi malam anak berhadapan dengan 500 peserta dan anak tak tahu antum duduk di mana tadi malam. Tapi hari ini ide kreatif dari all of leader di pondok ini. Acara leadership biasa diadakan di protokoler kenegaraan, protokoler gubernur, protokoler yang lainnya. Tapi LDK yang biasa di-up di beberapa sekolah di luar sana itu harus di-up juga di alam pesantren. Karena leadership adalah materi yang sangat penting. Kalau antum mengatakan Afwan Happy Chandra, kayaknya ini bukan materi kami. Kami nggak ada cita-cita untuk menjadi leader. Hei calon bapak-bapak, suatu saat antum akan menjadi leader untuk keluarga antum. Faham tuh? Wahai ibu-ibu, you juga sama akan menjadi leader untuk buah hatimu nanti. Faham tuh nah? Jadi hari ini in 1 minute kami harus suggest dulu antum bahwa ini materi sangat penting untuk kita semuanya. Tepuk tangan people. Tulisan yang muncul di sini, tulisannya adalah Are you a great leader? Maka jawabannya adalah Yes, sir. Are you a great leader? Yes, sir. Angkat voice, are you a great leader? Yes, sir. Bismillah. Banyak tulisan, banyak quote yang sudah di-keep oleh puluhan ribu leader-leader di beberapa perusahaan, lembaga pendidikan. Maka tulisan yang muncul di segmen pertama adalah ini dia people. Bagaimana antum akan melead sebuah organisasi sedangkan antum tidak dicas jisman wa khuluqan wa adaban. Karena leader yang berkarakter, kepengurusan yang influence, berpengaruh di sebuah lembaga, dia harus merefresh. Apapun posisimu, itu gak terlalu penting untuk ilmu, tapi yang paling penting adalah antum melihat tulisannya. Leadership is action, not position. Apapun posisimu, itu hanya sebuah label. You are a leader, atau ada untuk organisasi, atau sekretaris, atau bendahara, hanya tertulis di sebuah kantor. Tapi yang paling penting dari itu semua bukan hanya position, tapi adalah action. Bukan hanya lisan itu yang kau ucapkan, tapi hati antum sampai mengatakan, Ya Rabb, Engkau yang menggerakkan kami sampai ke titik ini, ya Allah. Maka aku bersaksi, saya akan jaga amanah ini. Karena bendera Darul Najah 14 ini harus terus berkibar dan antum harus mengangkat bendera ini. Ketika kepengurusan tahun lalu mereka menggunakan payungnya warna biru, kepengurusan tahun ini payungnya harus berbeda. Ketika 2 tahun yang lalu kepengurusannya menggunakan payungnya warna putih, organisasi tahun ini payung antum harus berbeda. Khalif Tu'raf, wahai generasi organisasi tahun ini, Khalif be different, harus tampil berbeda, berkreasi people. Tu'raf, pasti antum akan dikenal, pasti antum akan mengesankan, oh saya suka organisasi di tahun 2024. Amazing, leadernya yang berpengaruh. Antum inspirasi 400 sekian orang. Karena antum memimpin bukan hanya sekedar posisi, tapi your action. Maka bismillah ibu, hari ini banyak yang cemburu dengan antum. Abang lagi, hari ini banyak yang cemburu dengan antum ini. Orang-orang
SMK di luar sana mereka pengen duduk, sepertinya mereka salah untuk masuk ke alam ini. Boleh gak Pak bicara kami duduk bersama teman-teman di Nurul Ilmi? Teman-teman organisasi kepengurusan di luar sana mereka mengatakan, boleh gak Pak bicara kami ikutan bersama santri Nurul Ilmi di organisasi itu untuk ngikutin dengerin acara seperti ini. Hei, mereka rindu. Dan atau di sini bukan sekedar duduk. Open your mind, open your heart, and your spirit. Fahim tuh? Bismillah. Kita mulai segmen kedua. Dan ada tulisan yang kami munculkan di layar ini adalah leadership. Nama kepengurusannya apa? Osni. Organisasi Santri Nurul Ilmi. Hey Osmi people, leadership berarti leadernya harus sip. Keren. Ya sama ya. Leadership itu leadernya harus sip. Ketuanya harus sip. Sekretarisnya harus sip. Apapun posisi antum semuanya harus sip. Harus sip. Sip itu keren ya. Tapi leadership di sini artinya lead yourself to be a great leader. Apapun posisimu di Nurul Ilmi, lead yourself to be a great leader. Saatnya untuk memimpin diri antum sendiri. Antum menjadi driver untuk diri antum sendiri dan memimpin Osni ini dengan kafah. Karena apa? Karena hari ini kalau kita berbicara leadership, saatnya antum teriakan satu kata ini. Coba nak up your voice, katakan sama-sama dalam hitungan 3 mundur tulisan ini. 3, 2, katakan. Hanya sekedar nama, tapi ini harus di-up oleh antum semua. Kalau hari ini antum belajar apa? Leadership. Karena satu titik yang harus kita keep di hari ini adalah ini dia gitu. Dibaca nak? Yang adanya 12. Adanya 12 apa saudaranya 12? 14. Oh keren. Jaga. Nusantara rindukan Nusantara rindukan jiwa leadership dari alam Nurul Ilmi. Diulangi. Nusantara rindukan jiwa leadership dari alam Nurul Ilmi. Protokoler Istana Kepresidenan. Mereka banyak yang bertanya, Pak Chandra, mungkin gak suatu saat ajudan presiden itu dari pesantren? Oh, sangat mungkin. Protokoler Istana Merdeka pun ada yang bertanya acara G20 di Bali. Pak Chandra, kau kan berasal dari pesantren. Mungkinkah nanti suatu saat polisi militer itu dia terlahir dari alam pesantren? Tak ada terus lahir. Karena pertanyaan itu sempat terlontar dari seorang ajudan presiden zaman SBY. Mas, dari pesantren ya Mas ya? Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Mas, MC ya Mas ya? Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Itu gak enak banget pertanyaan itu. Mereka gak tahu kalau di kita ada muhadharah. Ya kok gak suka itu. Mereka mengira pesantren yang identik dengan kitab kuning. Anak posting di akun anak aja, leadership for Nurul Ilmi now. Mereka bertanya-tanya, Pak Chandra, emang di pesantren Nurul Ilmi ada leadershipnya? Sakit hati Anda. Mereka gak tahu kalau di sini ada Osni. Buktikan hari ini people, ini live Sabri TV, live. Hai Sabri TV people, live. Mereka adalah organisasi hebat. Mereka suatu saat akan bergerak mengepakkan sayapnya dan antum akan ingat. Ya Allah, Anda masih ingat tanggal 15 Februari di awal bulan Syawal 2024. Anda pernah belajar leadership, MC kenegaraan bukan kami lagi, protokol kenegaraan bukan kami lagi. Bisa jadi adalah 3, 4, 5 atau 10 dari antum yang akan menghiasi negeri ini nanti ini. Yang bangga bukan hanya Kevita, yang bangga bukan hanya alam Nurul, yang bangga adalah your parents. Orang tua pasti akan bangga kan? Pernahkah antum terpikir akan menjadi staf di kepengurusan Osni? Pernahkah antum terpikir akan menjadi seorang leader? Pernahkah antum terpikir kalau Allah akan menggerakkan sampai ke titik ini? Hei pesantren harus melahirkan karakter leader yang berkarakter.
Anak pengen suatu saat antum di atas karpet merah dapat pelukan hangat dari orang tuamu seperti kepada anak. Antum tanya Ustaz, dari mana antum belajar tentang seorang master of ceremony leadership dari pesantren? Do it, lakukan, and action. Karena ada satu topik yang kita keep hari ini. Ini dia people. Katanya pengurus hotel ini jago-jago bahasa Inggrisnya. Good English kan? Kita coba. Ada bisa pinjam mikrofon? Satu lagi. Tenang pada tenang. Dia lagi berdoa ya Allah mau apa ya? Siapa ya? Semalam namanya yang anak suruh maju ke depan itu aku. Tenang pada. Aku maju ke depan dan dia sampai lupa nama dia juga hampir sama dengan anak yang bicara. Dan dia gak bakal lupa sampai kapanpun kalau aku pernah maju ke depan dan dia akan menjadi mengganti kartu keluarga yang dia bicara. Mudah-mudahan tak terjadi di kepengurusan tahun ini. Bukan lagi depan yang baik-baik like this. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak belum tanya loh dia sebagai apa di OSDI. Namanya siapa? Gary. Keren kali nama kau. Keren Ustaz. Aisyah. Dari mana kau Gary? Kalimantan Barat. Pontianak. Kuburaya kau dekat kah? Dekat. Betul kan? Kuburaya kan? Kalau aku menanyakan Pak, kok tahu kok aku dari Kuburaya? Auramu aura Kuburaya kan? Padahal lagi mikrofon jauh kali bro dari Kalimantan sampai ke Serang ini ya. Udah berapa lama di Pontianak? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Cepat kali Ustaz. Masih ada pengurus. Oh I see, intensif. Kau bilang intensif. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah what is your position? Oke, ketua OSMI. Ketua OSMI. Wakilnya. Wakil ketua. Ketuanya mana kan? Oh bapak ini ternyata. Ini semalam. Berapa semalam kan? Tenang, urusan kita belum selesai kan? Kita selesaikan dulu sama wakilnya ya. Wakil ketua. Percaya atau tidak, leader kayu atau wakil ketua sama in one position, tapi you harus action here. Oke kan? Kalimantan Barat saat bicara. Silakan dibaca. Tulisan yang akan munculkan di sini. Anak tunggu sekadar zuhur. Dibaca kan? Ya siapa? Bismillah. Esther apa? Kita mulai kan? Silakan dibaca. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Apa maksudnya Gary? Ada bisa menjelaskan? Ya pasti bukan mutolaah ini. Ada yang bisa menjelaskan kah? Ada? Oke. Oh lagi musyawarah silakan. Apa ya? Leadership adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi kepada realita. Iya, itu hasil musyawarah kau ketuanya harus ya. Jawabannya dari semua. Yes, mirip-mirip agak. Maksudnya adalah yang namanya kepemimpinan, kepengurusan adalah saatnya menjadikan visi misi bukan hanya pajangan semata, tapi harus ditranslate, diwujudkan dalam bentuk realita. Pasti aku punya visi misi. Pak Chandra, OSMI tahun ini visinya adalah ABCD, capres cawapres. Visinya dahsyat.
misinya dahsyat, tapi kadang-kadang hanya sebuah pajangan tertempel di kantor, di kementerian, di office, tapi nggak menjadi realita. Dari alam pesantren, seperti beliau katakan tadi, antum menyelami leadership, jasad dan roh antum, inner antum harus masuk ke dalamnya sama-sama. Pasti antum akan bisa menerjemahkan, mentranslate visi itu menjadi kenyataan. Fahim itu? Maka hari ini ada tulisan menarik. Gini, ada video microphone. Materialnya itu tak mungkin ada selamanya bicara. Saudaranya 12, 14. Sampai kapan nggak bakal lupa sama kakak ini. Anak ketemu kau di mana pun, anak tanya bukan nama kau yang punya saudara yang 14? Iya. Kasih aku belakangnya. Oke. Step by ya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Cepat. Nah kayak gini pasti antum banyak yang deg-degan dah. Nanti masih berdoa ya Allah terus sampai Insya Allah semua orang gak bakal ngantuk pada kata ini kan. Semuanya lagi baca ayat kursi. Kasih ke depannya kan. Kau nanti nulis namanya ya. Kasih ke depannya. Step by kan. Saudaramu 14 juga. Namanya siapa? Hati saya. Mikrofon itu angkat. Namanya siapa? Hati saya. Anak panggil siapa kah? Kau. Itu panggilannya. Sejak di rumah atau hanya di pesantren dapat panggilannya juga? Dari awal juga. Dari awal aja. Punya nickname. Jadi anak panggil siapa kah? Aku. Iya. Aum. Baca. Secangkir motivasi untuk leader berkarakter. Ulangi kan masih ragu-ragu. Secangkir motivasi untuk leader berkarakter. Secangkir motivasi untuk leader berkarakter. Kalimat yang harus di-keep di 15 menit kita bicara adalah ini dia Bima. Nah, jadi pengurus itu penting. Jangan yang penting jadi pengurus. Antum udah disumpah loh kan? Kalau antum masih di otaknya berpikir yang penting aja jadi pengurus, pasti nggak beresnya. Nah, jadi pengurus itu penting, bukan yang penting jadi pengurus. Jadi leader itu penting, bukan yang penting jadi leader. Ketua itu penting, nah, jangan yang penting jadi ketua. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Fahim tuh? Tulis di loker antum, di sudut antum. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Jadi organisasi di pengurusan itu penting, jangan yang penting jadi pengurus. Karena kalimat ini sudah nembak sekian ribuan orang di Indonesia. Dari manakah kuat yang didapat? Dari satu cerita ini. Sekarang kelas you're not good people. Lihat ada satu gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa? Apa nah? Gunung es, dibilang gunung es. Oke, ada yang lain kah? Apakah? Aku tahu belum. Hei, calon pengurus harus tahu cerita ini. Antum nggak temukan ini cerita di dalam kelas ini gunung apa nah? Ini adalah gunung Everest. Ternyata jiwa kepemimpinan pernah tumbuh di gunung Everest ini. Pak Ebi pernah ada nggak sih yang naklukin gunung Everest? Dari tahun 20 sampai tahun 50 belum ada yang berani menaklukkan gunung Everest kecuali satu orang yang punya jiwa leadership yang kuat. Maksudnya apa Pak Ebi Chandra? Apa maksud jiwa kepemimpinan tumbuh di gunung Everest? Karena berawal dari cerita seorang leader yang satu ini. Siapakah Bapak ini? Ada yang tahu? Pak Udin? Apakah Pak Udin namanya ini dia? Orang mana dah? Orang mana? Wajahnya dari mana dia? Jangan kau bilang dari Pandeglang dia kawan.
Hai netizen yang nonton ini di Saudi Arabia, ada yang tahu gak kira-kira? Di kolom komentarmu silakan jawab. Ini dari mana? Dan siapa dia? Ada yang bilang Amerika, ada yang bilang Jerman. Oh, Masya Allah. Oh iya. Sekarang kau lah itu kan. Kak, nama bapak yang satu ini adalah seorang leader yang berani menaklukkan Gunung Everest. Dia memimpin dirinya untuk menjadi seorang leader, memimpin jiwa raganya, memimpin impiannya menjadi nyata, ingin menaklukkan Gunung Everest. Namanya adalah Edmund Hillary, warga Selandia Baru. Dia adalah leader, dia adalah pemimpin, dia melit dirinya untuk menjadi great leader. Dia punya impian ingin menaklukkan Gunung Everest. Dia punya visi untuk menaklukkan Gunung Everest yang orang-orang bilang tak ada yang berani menaklukkan gunung ini. Tapi dia tidak sendiri, Bibo. Pemimpin ini tidak sendiri. Warga Selandia Baru ini dia punya kawan untuk mewujudkan impiannya. Siapa kawannya? Dia berjalan dari warga Selandia Baru menuju ke kaki Gunung Everest. Hei, ternyata bertemulah dia dengan seorang pemandu. Nanti anak akan kasih mikrofon, kau ceritakan lagi cerita ini kan? Kau pegang mikrofon, presentasi tentang gambar ini. Keep baik-baik kan? Anak ulangi. Namanya siapa tadi ini? Dari mana dia? Dari mana? Dia menelusuri menuju ke kaki Gunung Everest. Ketemulah dia dengan satu partner. Partnernya itu dia adalah pemandu yang hebat dari kaki Gunung Everest. Ini sampingnya. Kira-kira Hillary yang mana? Ini Hillary yang kiri apa yang kanan? Kanan. Dia adalah Hillary. Dan dia punya seorang pemandu yang hebat. Ketika sampai ke kaki Gunung Everest, pemandu ini mengatakan, mau kemana kau Hillary? Anda tetap. Hillary mengatakan, aku ingin menaklukkan Gunung Everest ini. Dan Anton bertanya, Pak Chandra, orang samping itu siapa? Namanya adalah Tenzing Norgay. Dari mana dia Pak Happy? Dia warga Nepal yang. Nepal yang itu di mana Pak Happy? Anda juga nggak tahu. Intinya warga Nepal yang. Namanya adalah Tenzing Norgay. Dia pemandu yang hebat yang menjaga kaki Gunung Everest. Semua orang yang mendaki pasti pemandunya adalah seorang pemimpin yang hebat di kaki Gunung Everest. Namanya siapa? Tenzing Norgay. Dari mana? Dua-duanya ini adalah seorang pemimpin yang melit dirinya untuk mewujudkan impiannya. Berikutnya, kata seorang Tenzing Norgay, ayo saya saatnya untuk mengantar kau menuju ke puncak Gunung Everest. Seorang Tenzing Norgay yang ada di area kanan ini, dia seorang pemandu yang hebat yang akan mewujudkan impian seorang pendaki yang namanya Edmund Hillary. Dan dia mengatakan, mari Hillary, saya akan bantu kau mewujudkan impianmu untuk menuju ke puncak Gunung Everest. Terus perlahan dari tahap ke tahap menelusuri ke pegunungan, batu, debu. Ketika sampai ke tengah dari titik Gunung Everest, apa yang terjadi? Sampai ke titik tengah, tinggal beberapa titik lagi dia akan sampai ke titik puncak Gunung Everest. Kok tiba-tiba Hillary itu mengatakan, wahai Tenzing Norgay, aku sudah tidak kuat sampai ke titik puncak. Debu bebatuan yang membuatku harus tergelincir dan aku harus turun lagi ke bawah. Daripada aku mati di area Gunung Everest, lebih aku turun lagi ke bawah. Anda tahu apa jawaban dari seorang Tenzing Norgay? Wahai Edmund Hillary, kau sudah punya impian sejak lama ingin menaklukkan gunung ini. Sekarang kau sudah memimpin dirimu sampai ke akhir titik Gunung Everest. Betapa bodohnya kalau kau turun lagi sampai ke bawah kaki Gunung Everest lagi. Wahai Hillary, wujudkan impianmu. Seorang Hillary ini, dia perlahan didorong oleh seorang Tenzing Norgay sampai ke titik Gunung Everest paling puncak. Tapi apa yang terjadi, Bibo? Ternyata sampai ke titik Gunung Everest sebentar lagi nih. Padahal sebenarnya seorang pemandu itu sangat bisa untuk menaklukkan Gunung Everest
Dia yang akan terkenal pemandu Tenzing Norgay ini. Tapi dia adalah pemimpin sejati. Dia mengatakan, Hilary, kau sudah berjuang dari bawah. Kau hampir turun di tengah kaki gunung Everest. Hanya beberapa langkah lagi, naiklah kau. Apa jawaban Hilary? Hai Tenzing Norgay, seharusnya kau yang harus menaklukkan gunung Everest ini. Kau akan terkenal, kau akan mendapat reward dari negara kalau kau akan menjadi orang famous, terkenal. Kau yang menaklukkan gunung Everest. Enggak, wahai Hilary. Aku hanya bertugas menghantarkan impianmu untuk menaklukkan gunung Everest ini. Tenzing Norgay mundur sekian langkah. Dan Hilary, dia mengangkat bendera di atas kaki gunung Everest. Yes, I am a winner. Dia berhasil sukses sampai ke titik puncak gunung Everest. Kapan itu Bapak terjadi? Itu terjadi pada tahun 1953 pada tanggal 29 Mei, dan itu terjadi pada pukul 11.30 waktu setempat. Seorang Tenzing Norgay yang sudah sukses berhasil mewujudkan impian sang pendaki dan penakluk gunung Everest. Kira-kira pertanyaannya adalah, menurut Anda yang terkenal di dunia hari itu tahun 53, kira-kira yang terkenal itu Tenzing Norgay-nya atau Edmund Hillary? Tenzing Norgay-nya yang sukses menaklukkan gunung Everest. Kira-kira yang terkenal siapa? You say Tenzing Norgay. Semuanya pasti mengatakan baby Tenzing Norgay, karena dia pemandu yang hebat yang sudah memotivasi Hilary. Tapi ternyata ketika sampai di titik akhir, sang penakluk Everest ini bukan Tenzing Norgay, tapi adalah Hilary. Karena ada satu mimpi yang dahsyat, inspirator untuk para pendaki yang gagal dari tahun 20 sampai 52. Tenzing Norgay berapa kali udah membantu semua pendaki tapi selalu gagal. Tapi Tenzing Norgay hanya mensukseskan seorang Hilary ini. Hilary yang terkenal kawan, bukan pemandunya. Kalau antum mengatakan, ya Allah Pak ini sayang banget ya, padahal Tenzing Norgay dia yang hebat, bukan Hilary-nya. Ada kalimat yang indah yang sudah mendapatkan reward, itu yang mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth, bukan Tenzing Norgay, justru Hilary-nya. Yang terkenal hari itu ketika turun dari kaki gunung Everest, yang terkenal bukan Tenzing Norgay-nya, tapi Hilary-nya. Pasti aku bilang, pasti tanya Tenzing Norgay-nya, apa jawaban dia Bapak Chandra? Jawabannya adalah ini dia gitu. Tenzing Norgay sang pemandu tidak terkenal dan gak dapat reward sedikit pun dari Ratu Elizabeth, dan dia mengatakan kalimat yang sangat indah. Ketua, silakan dibaca. Yang paling bawah saat wawancara, Itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Walaupun Hilary dia sudah terkenal, tapi ternyata sebenarnya yang layak untuk mendapatkan reward siapa? Tenzing Norgay. Apa hubungannya dengan kepemimpinan? Hubungan dengan kepemimpinan adalah ini dia terakhirnya Bible yang harus antum catat dari cerita dua makhluk Allah ini, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Antum adalah Tenzing Norgay yang harus menghantarkan impian Nurul Ilmi ini. Dari mulai ketua, wakil, sampai semua kepengurusan, antum adalah pemandu-pemandu yang hebat. Antum adalah harus menjadi Tenzing Norgay yang harus menaklukkan dunia ini dari alam Nurul Ilmi. Nurul Ilmi identik dengan Edmund Hillary-nya, biar mereka berkibar. Tapi sebenarnya ada Osni di belakangnya yang selalu mengangkat bendera ini. Paham dong? Maka dari mulai detik ini, aku bisa ngasih kesimpulan, jiwa pemimpin akan fokus pada solusi. Pemimpin yang fokus pada masalah, biasanya hidupnya bermasalah. Saya
dengan kalimat ini dan cocok untuk hari ini, bahwa jiwa pemimpin akan fokus pada solusi. Jika pemimpin fokus pada masalah, pasti kepengurusannya banyak masalah. Ketika kepengurusan OSNI ada masalah, aku harus fokus pada solusinya, bukan kepada masalahnya. Lihat Gunung Hilali, mereka bukan Muslim. Lihat Tenzing Norgay, bukan Muslim. Berapa rintangan masalah yang dihadapi di kaki Gunung Everest, tapi karena dia fokus pada solusi, dia bisa mencapai impiannya. Faham itu? Maka dari segmen ini, yang kedua, ini dia memang Hilary dan Tenzing Norgay dia diskusi di kaki Gunung Everest, tapi diskusinya melahirkan solusi. Betul? Betul kan? Diskusinya dua pemandu ini, dua pendaki ini melahirkan solusi. Yang saya tidak mau dari OSNI adalah jangan sampai antum banyak diskusi tapi gak menghasilkan eksekusi. Antum banyak rapat, banyak meeting tapi gak ada hasilnya. Karena diskusi yang baik akan menghasilkan eksekusi, bukan menambah bahan untuk didiskusikan lagi. Boleh nggak Pak meeting? Bagus lah, untuk persamaan persepsi biar satu frekuensi. Tetapi you have to remember, diskusi antum wahai OSNI harus menghasilkan eksekusi. Diskusi antum jangan sampai menambah masalah, apalagi ada bahan lagi yang didiskusikan, jadi nggak fokus pada solusi. Maka dari segmen ini, leadership adalah kesempatan emas untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kenapa people? Ada tulisan menarik di sini. Mikrofonnya standby kembali, kasihkan ke belakang sampingnya lah, yuk nah. Silakan, yuk. Silakan dibaca. Cara paling cepat mendidik tim organisasi adalah memberinya tanggung jawab yang menantang. Ulangi, jangan buru-buru kan? Cara paling cepat mendidik tim organisasi adalah memberinya tanggung jawab yang menantang. Antum bagaimana dididik oleh Nurul Ilmi, Derajat 14? Pasti antum dididik dengan hal-hal yang menantang, challenge. Tiba-tiba antum jadi ketua, you teriak, jujur ya, saya nggak cocok sama jadi ketua, itu tantangan bagi saya. Antum dipilih untuk wakil ketua, Pak jujur ya, saya sebenarnya nggak bisa jadi wakil ketua. Ini challenge bagi saya. Antum dididik dikawal candra di mukanya Nurul Ilmi. Yuk di bagian apa nah? Yang membaca barusan pakai mikrofon kita. Bagian pengajaran. Kismu alim dan anti jangan sampai teriak PHP jujur ya. Alim nggak cocok di Sultan sebenarnya. Itu bukan kapasitas saya Pak Yai. Kayaknya nggak cocok Ustaz. No. Anak akan buktikan kepada itu. Challenge for OSNI organization. Anak akan minta antum untuk maju ke depan sebagai tantangan hari ini. Kita mulai ya. Wakil ketua di samping antum dia bagian apa? Takmir. Kisum takmir. Di sampingnya bagian apa? Kisum takmir. Kisum takmir juga. Oke cukup. Sampingnya bagian apa kan? Sampingnya pakai mikrofonnya. Lugu. Kisum lugu. Dan sampingnya bagian apa? Aman. Kisum aman. Aman. Lugu. Standby ya kayak kita mulai. Deretan di saf paling kedua silakan berdiri. Putra atau putri? Berdiri. Satu dua. Cepatlah. 3, 2, stand up. Katanya cara paling cepat untuk mendidik sebuah organisasi adalah kasih dia yang menantang hari ini. Standby kah? You 1, 2, 3, 4. Maju ke depan. Di sampel sini nah. Excellent. Good. Mikrofonnya kasihkan ke sebelah. Standby ya. Kita buktikan ya. You say bahwa cara cepat untuk mendidik sebuah organisasi adalah kasih sesuatu yang menantang. Kita akan buktikan hari ini. Agak kesampingkan dikit kan? Biar nampak layar. Nah, di layar ini akan muncul ada tulisan.
Antum baca jangan buru-buru. Oke. Baca tulisan itu jangan buru-buru. Dari 1, 2, 3, 4. Anda nggak tahu aku di bagian apa lah? Boleh perkenalkan nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Adian dari Serang, bagian pramuka sama keamanan. Oh, berapa? Keamanan. Good. Sampai. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Jakarta, bagian keamanan. Keamanan. Next. Perkenalkan, nama saya Firman Saparas dari Bogor, bagian kebersihan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Josa dari Jakarta Utara. Saya bagian dapur. Saudara belum paham. Bagian kebersihan, kebersihan lingkungan, membersihkan makanan. Anak belum paham. Ini bagian mudah BUC, bagian mudah B. Terus kamu. Oh, I see. Oke, kembali ke bangga. Mulai kayak dia udah belum bicara, saya kabur dia bicara. Stand by kan? Perkenalkan nama dan dari mana? Dari samping terlebih dahulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Intan Basmasera, bagian kebersihan. Sama kebersihan. Perkenalkan, nama saya Setia Mahendra Saputri dari Cirebon, bagian penerangan Gue, di Sumberiko. oh ke penerangan itu ada dua, di Sumulya ada bagian lampu. Atas sama di Sumulya. Samping ini, stand by. Perkenalkan, nama saya Salwa Syarifati Zahra, konsulat Serang, jadi bagian takmir. Tak, samping silakan. Perkenalkan, nama saya Deskia Zara Rego Utama dari Jakarta, bagian olahraga. Kisburia tuh. Saat berbicara, kita mulai dari sekarang. Gimana? Hindari saat memimpin. Ulangnya, Hindari saat memimpin. apa yang mereka baca atau praktekkan. Oke, ketika kakak putri mengatakan tidak menyimpan tangan di saku, menyimpan tangan di saku kayak gimana? Menyimpan tangan di saku? Kau masih bingung bahasa saku? Kayak gimana menyimpan tangan di saku? Oke, simpan dulu prosesnya. Siapa ya? Oke, stand by ya. Kita mulai. Kita kasih jalan untuk kepemimpinan tahun ini. Kita mulai dari sekarang. Mau lagi kan? Menghindari saat memimpin. Kasih something ini. Menyimpan tangan di saku. Lakukan. Menyimpan tangan jauh gimana? Lakukan dulu. Can you do it please? Ya, oke. Perhatikan baik-baik. Hey teman-teman, perhatikan baik-baik. Hey Sabri TV, perhatikan baik-baik. If you want to be a leader, kamu akan menjadi pengurus yang mengesankan, tapi dengan syarat selama aku memimpin depan anggota, jangan sekali-kali antum tampil dan antum menyimpan tangan di saku. Simple. Tapi kalau antum melakukan itu, khawatirnya apa? Ini tangan gak balik lagi kamu. Yang kedua, karakter kalau menyimpan tangan di saku menunjukkan karakter yang kayak gimana? Hey, you know that, sombong aku. Apa begitu hidupnya? Tolong perhatikan yang ada ya. Tolong semuanya perhatikan yang ada dalam kelas 1 sampai kelas 4. Tolong perhatikan ya, saya sebagai pengurus OSDI tahun ini. Ini penting untuk kita kaji sama-sama. Ya, itu penting. Tanganmu itu yang gak penting. Oke, paham tuh? Simple materinya kan. Min adabil kalam, min adabil riasa. Kode etik sebuah kepemimpinan. Silakan lanjut. Berbagi. Saya tunggu sampai azan zuhur. Silakan. Go. Tuhan
Lengan disedekapkan. Ulangi kan? Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan kayak gimana? Oke. Perhatikan baik-baik wahai kepengurusan OSDI tahun ini. Ini materi nggak disampaikan di organisasi tahun kemarin di OSDI tahun lalu. Antum bersyukur dapat ilmu hari ini. Tak ada organisasi OSDI tahun ini yang ketika antum memimpin, antum bicara depan anggota, bicara depan ustadz, tapi dengan antum disedekapkan. Menurut antum bisa menebak gak itu bahasa tubuh pemimpinan kayak gimana? Sombong, angkuh, sama dengan yang pertama. Dan ini adalah yang ketiga. Jangan dulu dicatat, lihat dulu visualnya. Silakan. Hindari saat memimpin. Yang ketiga, silakan dibaca. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Bagi nyari punggung. Standby. Biarkan. Tidak ada lagi OSNI 2024. You tampil depan anggota, depan pengurus, bagian keamanan kak disebut Amir. Tapi ketika you tampil, you bicara, jangan bicara diam aja kak. Tapi ketika tangan antum disimpan di belakang punggung seperti ini, maaf kak ya, foldernya sama, angkuh, sombong, arogan, pemaas banyak tadi. Sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Oke. Kami digontor dulu bagian keamanan biasanya. Agar lebih elegan, turunkan tangannya. MC Ismul Islam tidak seperti ini. MC Ismul Islam. Hei Bismillah, hei MC, ini bukan orang panggung kawan. Kau bukan mau MC di situ. You mau vokal grup di situ kan? Ini vokal grup atau paduan suara. Jangan sampai ke pengurusan organisasi OSNI, you tampil tangannya tak elok dipandang. Jadi tangan, like this. Silakan kak. Langsung baca kembali. Ini dia. Memainkan tangan tidak wajar. Pernah lihat ya ada orang pemimpin dia lagi bicara dengan anggota atau kepengurusan tahun lalu, kalau dia bicara depan anggota tangannya kemana-mana. Pernah lihat kayak gimana? Memainkan tangan tidak wajar gimana kan? Hei, antum udah keren. OSNI 2024 keren. Leadernya udah keren, wakilnya udah keren. Antum kan pas antum bicara depan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari OSNI hari ini. Hei OSNI, sekeren-keren materimu, sekeren-keren kostum yang kau pakai, tapi ketika yang tampil tangannya kemana-mana dan sok hasilnya. Antum bicara depan anggota, bicara depan ustadz, tangannya kemana-mana. Itu cowok biasanya, 80% cowok kayak gitu. Main peci, kalau pakai kacamata, kacamata lepas. Kalau putri memainkan tangan tidak wajar, biasanya ke kerudung. Kerudungnya dia lipat. Maju mundur. Jadilah pemimpin, leader, kepengurusan, dan antum jadi contoh buat mereka anggota. Fahim dong. Terakhir, silakan dibaca. Ini dia, Bimo. Ini dia, silakan. No graphic no. Ulangi kan? No graphic no. Antum tahu apa itu grafik? Yes, grafik ini penting untuk kita kaji. Antum pemimpin, antum pengurus, tapi banyak grafik saat bicara. Assalamualaikum, saya sebagai pengurus, kalau nanti semuanya hari Jumat, nanti semua harus
kumpul ya Allah. Nanti anggotanya banyak yang menghitung. Kamu dapat berapa? Saya dapat 7. Say together Osni. Itu namanya grab it. Say together, grab it. Tapi dapat ilmu hari ini bukan hanya leadership tapi kalam. Pemimpin yang hebat bicaranya tanpa ada grab it. Fahim tuh? Boleh dong tepuk tangan yang sudah sekelas. Thank you sekali keluarga hebat dan silakan saatnya untuk mencatat. Ada materi penting dikaji hari ini karena mendidik yang paling elok adalah mendidik dengan cara memberikan challenge tantangan untuk tampil ke depan. Dan silakan kita kasih waktu 1 minute cepat nak, silakan. Kelas? Cukup kan? Stand by kembali. Kalau aku mengatakan Pak Happy emang seribet itu jadi pengurus, gak boleh menyimak tangan di saku, lengannya disedekapkan, bukan ribet kan? Pola pikiran teman yang bikin ribet. Simple kan? Udah, biar tuh elegan. Yang putri nampak cantik, udah. Yang kakak-kakak putra pun nampak ganteng dan elegan. Kalau tampil tanganmu gak perlu kemana-mana. Kalau tangan antum kemana-mana, tunjuk sana, tunjuk sini kan? Nah, kayak gitu. Anak tunjuk kau seperti ini, you yang tertunjuk tuh enak banget rasanya. Lebih elegan ini kan? Indonesia di zona timur kan? Atau seperti ini lebih elegan kan? Karena kalau itu masih tunjuk like this, apa bedanya kalau dengan mandor? Kiai Haji sedang berusaha meng-highlight tulisan ini. Happy Chandra sampaikan ke PPM tahun ini. Karena di Gontor pun masih ada like this, you. Itu kepemimpinan zaman dulu, brother. Masa lalu butuhkan pemimpin berdaya mandor. Tapi hari ini Nurul Ilmi membutuhkan pemimpin yang bergaya mentor. Mandor versus mentor. Nurul Ilmi pilih mana? Bergaya mentor tak perlu kok tunjuk-tunjuk. Antum juga akan menjadi inspirasi untuk anggota antum. Kalau masih ada yang main tunjuk-tunjuk kawan, apa yang mentol sorotan mata? You. Itu dia yang ditunjuk. Allah luka dia. Ustaz, tapi masalahnya gini Ustaz, kalau kita sampai tersenyum takutnya bawa pengurus turun Ustaz. Nah, bukan itu masalahnya.
Siapa ya? Catat cepat ya nak ya. Ini yang pengen banget sama orang-orang di luar sana mengikuti acara ini, karena ada beberapa quote-quote yang jarang dimunculkan di jam leadership di kelas. Anak baca cepat. 4 kebiasaan yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama, memperjuangkan kehidupan terbaik. Hari ini banyak antum mencatat. Selain visual, antum mencatat. Pemimpin yang baik pasti punya kunci yang kedua. Apa itu? Mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, dan mengembangkan tim. Bagian takmir, bagian iklan, antum jangan bermain dengan keputusan sendiri. Antum harus mengembangkan diri bersama tim yang lain. Yang ketiga, fokus pada solusi. Kalau nggak kelihatan gambarnya, dikte kan? Fokus pada solusi. Jika ada masalah di OSNI, jangan terlalu fokus kepada masalah, fokuslah kepada solusi. Karena kalau OSNI fokus pada masalah, biasanya OSNI lagi bermasalah. Akhirnya nggak ada solusi, malah nambah masalah. Berikutnya yang terakhir adalah senang dia berkontribusi. Jiwa kepemimpinan yang powerful, dia berkontribusi dengan yang lain. Dia bikin teamwork dengan yang lain. Ada berapakah? Keep on your mind, people. Karena hari ini ada yang harus di-on-kan jiwa leadership. Bismillah ya kak ya. Generasi OSNI, on-kan jiwa leadershipmu. OSNImu harus di-on-kan. On itu identiknya dengan hidup apa mati kah? Hidup. Antum kalau diminta untuk memilih on atau off, maka antum akan memilih yang harus di-on-kan. Jiwa OSNI 2024 adalah saatnya kepengurusan antum harus di-on-kan mindnya. Yang kedua, antum akan dikenal nih OSNI sampai kapanpun berdirinya Darul Ilmi. Darul Nadia 14, antum akan dikenal sampai kapanpun karena kepengurusan antum punya kunci on yang kedua. Apa itu ke hati? Memimpin dengan hati, mengurus organisasi dengan hati, dan yang ketiga, antum harus punya kunci yang ketiga. Apa itu kak? Ada 3 kunci yang menembak blok mental kepengurusan. Yang tadinya malas menjadi up kembali, punya spirit yang dahsyat. Antum belajar dengan mind, antum belajar dengan hati, dan punya spirit. Apapun yang terjadi, you have spirit. Sudah dicatat? And then, ini dia ini. Yang pegang mikrofon, kasihkan ke belakangnya. 1, 3. 1 sudah, 2 sudah, 1, 3. Mana mikrofonnya? Silakan didirikan. Anda nggak tahu apa bagian anti and your position here. Tapi apapun posisimu, you tetap harus pede. Pak Happy, saya bagian kebersihan. Mana tadi? Dia bagian kebersihan. Dia bilang, ini pilihan Allah sudah menentukan saya di titik ini. Antum bilang saya bagian modal dari Pak Happy. Jawabannya adalah kita saya harus pede Pak Happy. Apapun posisimu harus pede. Silakan dibaca. Ulangi, nyalakan mikrofonnya. Trust yourself, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Ulangi, jangan buru-buru. Trust yourself, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Trust yourself. Trust yourself, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Tak ada lagi yang mengatakan, sekarang gak pede. Pak Happy, anak gak pede di kepengurusan ini. Buang energi negatif itu. Yang muncul adalah mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Apapun posisimu, harus punya self confidence. Karena apa? Silakan dibaca kembali kan. Bagian penghancur terkuat dalam hidupmu saat kau tidak percaya dengan diri kamu. Ada kata yang perlu tinggal. Ulangi. Bagian penghancur terkuat dalam hidupmu
hidupmu saat kau tidak percaya. Bagian penghancur terkuat dalam hidupmu adalah saat kau tidak percaya dengan dirimu. Tenang bicaranya nak. Ulangi. Bagian penghancur terkuat dalam hidupmu adalah saat kau tidak percaya dengan dirimu. Keep di mainmu nak. Kalau antum masih mengatakan Ustaz, anak nggak pede dengan kepengurusan ini. Pak Happy, anak di bagian takmir, anak nggak pede, anak bukan di puisi ini, anak bagian taklim Ustaz. Tapi anak nggak pede, yang mengatakan nggak pede. Ingat nah, kalau antum masih tidak percaya dengan dirimu, tunggu kehancuranmu nah. Antum harus pede lah. Apapun posisimu, harus punya percaya diri. Dalam bahasa Arab, percaya diri adalah thiqatun nafs. Thiqatun nafsi. Say it together. Thiqatun nafsi. Thiqatun nafsi. Artinya apa? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Self confident atau trust yourself. Percaya diri pasti antum akan baik. Terima kasih kak. Kasih ke samping kirinya. Silakan. Karena anak rusuh beberapa titik di Indonesia masih ada yang mengatakan Pak Happy, pondok kami pondok kecil Pak Chandra, keluarga kami keluarga kecil Pak Happy. Pak Happy, organisasi kami organisasi kecil. Kayaknya kami nggak berhak untuk mendapatkan puisi ini. Ini jawabannya. Silakan dibaca. Stand up please. Kecil tapi tak pernah mundur. Dari atas nah. Mengenal bidang catur. Kecil tapi tak pernah mundur. Hei, nah, yang suka main catur dulu. Lihat pion ini. Dalam permainannya, pion ini kecil nah, tapi nggak boleh mundur. Kalau antum mengatakan, hei, kami ini nggak sebesar OPPM di Gontor, kami OSNI masih kecil. Buang manajer negatif itu. Gak bakal maju OSNI kalau kita masih berpikir kayak gitu. Karena apa? Antum kalau masih berpikir OSNI ini kecil, ini udah besar kawan. Daun jam 14 ini udah payung besar. Antum bersyukur berada di bawahnya. Karena sang pemimpin sejati itu, dia yang mau menangkan anggota tim, bukan yang maunya menang sendiri. Tidak sedikit ketuakah dia, wakil ketuakah dia, atau divisi di kampusnya, hei, dia nggak bisa menjadi pemimpin sejati. Dia maunya menang sendiri. Kalau diskusi maunya menang sendiri, bukan ingin memenangkan anggota tim. Antum paham nggak bahasa-bahasa seperti ini kan? Paham kan? Paham dong? Anak yakin antum paham karena anak bicara depan grade 10, 11, 12 ini nah. Kalau anak bicara depan kelas 6 SD, kelas 1 SMP, mungkin mereka belum mencerna kalimat ini. Tapi kalau antum anak yakin bisa, oh iya berarti anak harus menangkan OSNI ini, bukan mau menang sendiri. And then, dia bilang, anak pinjam mikrofonnya, kasih ke putra. Data ketiga. Yang penting sampai selesai nanti kan, semua harus merasakan ada mikrofon. Setelah ada, silakan dibaca. Leadership. Ulangi. Leadership. Leadership. Namanya siapa? Farel. Di bagian apa? Bagian olahraga. Olahraga. Lihat gambarnya. Kira-kira menurutmu itu gambar apa? Power on. Tombol power. Yes, tombol power. Bisa on, bisa off. Ada kan saya tanya bagian olahraga, you pilih on atau off? Pilih on. Karena semua mata tertuju pasti akan memberi dua hal ini on. Kenapa antum sampai hadir hari ini? Karena antum mengonkan jiwa raga antum selalu ada di dalam ini. Betul kan? Kasihkan ke samping. Pasti antum bilang, Pak Happy simple banget. Ada buku judulnya simple, kak, hanya 2 huruf on. Tapi dalam banget itu kan. Kalau
sukses, on kan jiwa raga antum selama berada di pesantren ini. Yang pertama yang harus di-on-kan oleh alam pesantren dan OSNI adalah ini dia. Apa namanya? Vision, on-kan visinya. Kalau antum ingin menjadikan OSNI ini bermanfaat untuk orang banyak, on-kan visinya. Vision. Sampai dicatatkan, on-kan visinya. Yang kedua, kalau sudah ada visi, pasti ada yang kedua mana? Sudah pasti itu. Sejak organisasi muncul, yang harus di-on-kan adalah visi. Ini yang paling penting. Nomor 3, kenapa banyak pimpinan, pemimpin yang ingin menang sendiri gak bisa melibatkan orang lain? Karena dia gak meng-on-kan kunci yang ketiga. Apa itu? Collaboration. Leader, pimpinan, wakil ketua harus berkolaborasi dengan anggota yang lainnya. Jangan mau menang sendiri, jangan memutuskan sendiri, harus punya teamwork yang dahsyat. Coba dong Kak, ini yang paling penting dari semua. Teriakan 1, 2, katakan apa? Sekali lagi apa? Anak Makassar itu bilang Pak Chandra, passion itu artinya kalau kita tampil seorang pemimpin, pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion tapi fashion. Anak tanya antum sekarang OSNI, apa itu passion? Kenapa Pak harus di-on-kan passionnya? Bukan masalah pakaiannya, ada yang lebih penting dari itu semua. Ada yang tahu nggak kenapa sih dia? Antum lagi loading. Kenapa antum diminta menurut ilmi sesuai dengan kondisimu? Karena anak yakin itu adalah passionmu. Passion itu artinya apa? You bertanya kepada anak, Pak Chandra, antum nggak capek ngomong terus Pak Chandra? Kemarin ngomong, hari ini ngomong, nanti bicara lagi, malam di hari bicara lagi, besok ngomong lagi, Pepi sampai tanggal 18 kau bicara, terus kau ngomong, terus Pepi nggak capek. Apa jawabannya? It's my passion. Jiwa raga anak untuk bicara. Anak suka profesi ini. I love it. Anak diciptakan untuk ngomong. Kalau nggak ngomong, gelisah. Lagi tidur pun anak bicara. Antum tanya lagi, Pak bicara. Mana buktinya Ustaz kalau antum passionnya bicara? Ambil silat brother. Risetkan di BPA. Ya, akan keluar apa? Darah anak, gambarnya mikrofon. Lebay.com. Siapa yang suka bicara? Darah anak berbicara. Sekarang tanya antum, apakah OSNI ini passion antum? Antum diminta jadi ketua, wakil, takmir, lugo, bagian kebersihan, bagian ABC, apapun polisimu. Apakah itu passion antum? Ambil silat. Nanti habis itu ambil silat, beserta BPI. Ada tulisan, darahnya tulisan OSNI. Apa ada logo Darul Najah di sini? Udah gitu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, itu passion antum apa bukan? Passion antum apa bukan? Jangan sampai antum berkibar di OSNI, antum menolak, antum capek karena itu bukan passion antum. Oh, capek banget. Coba kalau tadi moderator bilang ke anak, kepada Pak Chandra, silahkan untuk bicara. And then I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman leadership ya. Nanti kalau belajar leadership di Google aja, teman-teman. Kalau anak bicara kayak gitu, antum pasti akan teriak, Ustaz, niat bicara nggak kau di sini? Anak jarang udah bicara, baru ada duduk hari ini kedua kalinya ada duduk nih. Kenapa? I love it. Saya suka profesi ini.
Karena apa? Karena kalau antum sudah suka dengan kerjaan antum, profesi antum itu akan nikmat dan menghasilkan. Yang dikhawatirkan di OSNI ada virus ini. Lihat tulisannya. Terlalu kerja keras terhadap yang tidak kita suka itu melelahkan OSNI. Tapi kerja keras terhadap yang kita suka itu sangat menghasilkan. Ismuriato, bagi olahraga, nikmati peranmu di situ. Kismulugo, nikmati peranmu di situ. Kismutalim, nikmati peranmu. Walaupun itu gak cocok buatmu, ya bismillah. Harus nikmati peran ini. Sudah dicatat? Untuk suayil, foto. Terlalu kerja keras terhadap yang tidak kita suka, itu sangat melelahkan. Tapi kalau kerja keras terhadap yang kita suka, itu sangat menghasilkan. Materi leadership hari ini kaya dengan kuat yang menembak setiap orang yang melihatnya, mendengarnya, berkata. Banyak orang yang terinspirasi dengan kuat-kuat yang sudah kita pilih untuk kepemimpinan ini. Di luar sana, nah, Allah masuk ke ballroom hanya untuk hunting selain ini. Masuk ke ballroom, Allahu Akbar. Mereka harus berbayar antri per kelompok 750.000 per 15 menit. 15 menit selesai batch 1, keluar mereka, masuk lagi batch 2. Hanya untuk belajar beberapa slide-slide ini. Kesimpulannya, banyak gagal organisasi. Ternyata bukan karena organisasinya, bukan karena lembaganya, tapi karena apa? Karena apa? Thinkingnya, wahai OSNI. Kalau thinking kita udah negatif, yang akan terjadi adalah negatif. Kalau thinking yang positif, pasti yang positif. Kita buktikan hari ini. Angkat tangan kirinya ibu. Bukan gini, begini. Fokus ya kayak. Fokus kayak. I just need your hand. Yang saya butuhkan adalah your hand, not voice, tanpa suara. Ada gambar yang muncul di layar. Gambar itu menarik saat yang berbicara. Itu gambar apa? Dan dua kata. Gambar apa? Bebas. Siapa kayaknya? Latih thinkingnya ya OSNI. Anak ambil jeduk bebas. OSNI Biba, anak ambil jeduk bebas. Biar tak cukup jadi posisi tapi harus action hari ini. Anak ambil jeduk bebasnya. Anak akan lempar ke tangan kiri antum yang antum angkat itu. Antum langsung ambil, jangan sampai lepas. Kalau ini tiba-tiba lepas akan melukai orang-orang sekitarmu, akan membuat orang yang sekitarmu dia tersakiti gara-gara jeduk bebas ini. Kalau you gak fokus, ini peluang dan you ambil dengan powerful tanpa suara. 3, 2, unbelievable, amazing, no voice. Pegang baik-baik jeduk nipisnya OSNI, latih thinkingmu, jangan sampai gagal di segmen ini. And then, kalau itu jeduk nipis lepas, berarti kau melepaskan peluang itu. Udah enak kau mendapatkan posisi, kau lepas juga posisi itu. And then, Pak Happy bilang, Pak Happy katanya harus kolaborasi. Yes. Tangan kananmu tidak sendiri dan jangan sampai kosong. Angkat tangan kananmu itu. Isi peralatannya. Relax kan. Antum bersyukur loh kak. OSNI sebelumnya nggak ada materi ini. Tangan kanannya nggak boleh kosong. Anda udah siapkan alatnya. Anda udah bawa jauh-jauh dari Jakarta untuk OSNI dan tangannya jangan sampai kosong. You say collaboration, berarti harus berkolaborasi dengan tangan kiri. Ini alatnya. Anda ambil di pisau kan? Anda lempar ke tangan kanan antum. Tangan kiri antum tetap kau pegang itu jeruk nipis, tapi tangan kananmu akan mengambil
Kalau lepas akan melukai lebih parah daripada sebelumnya. Jeruk nipis kena kebuka bisa kau tepis, tapi pisau bisa melukai orang-orang sekitar. Bisa manfaat, bisa mati. Ambil pisaunya. No voice, just your hand. 3, 2, up. Good, thank you kerjasamanya. Hati-hati, kalau gak fokus dia akan gagal. Dia akan lupa mana jeruk nipis, mana pisau. Kalau gak fokus dia akan lupa yang di kiri apa, yang di kanan apa. Tapi kalau thinkingnya bermain, dia akan ingat. Kanan kirimu sudah berkolaborasi. Sekarang arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Jangan sampai lupa mana jeruk nipis. Jangan kembali nah. 3, 2, silakan dibelah jeruk nipisnya pelan-pelan. Jangan emosi, pelan-pelan kan. 3, 2, thank you nak. Disimpan itu pisaunya. Pisau yang disimpan bukan jeruk nipisnya. Lihat air jeruk nipisnya jangan sampai tumpah. Kalau tumpah, gagal kau ini. Ada di antara antum saking ini ingin terjaga air jeruk nipis, ada yang menyimpannya dengan 2. Ada di antara antum, tapi cukup 1. Ada yang, udah sampai tumpah ini. Aku bilang, Ustaz harusnya ngapain Ustaz? Arahkan itu air jeruk nipis yang kau jaga itu ke mulut Anda. Anda langsung jeruk. Ada jeruk nipis enak. Apa yang kau rasakan? Apa kan? Aku bilang asap jangan bilang kesini. Kak, apa rasanya? Anak Makassar dia teriak pacarnya, ya Allah kerasa banget. Ini masih di screen kayak gini Kak. Di hotel sana di Makassar Kak, di giant screen terasa banget lightingnya langsung redup dan semua muncul gitu dan semua mengekspresikan seakan-akan itu air jeruk nipis ada di mulutnya, padahal pisaunya nggak ada, jeruk nipisnya nggak ada. Tapi antum bisa merasakan keberadaannya. Kan Osni, itu yang akan terjadi. Kalau di Osni mengatakan, berarti kayaknya nggak gagal deh di hospital ini. Itu yang akan terjadi. Kalau antum masih mengatakan, berarti kayaknya nggak bakal bisa deh. Saya udah itu yang akan terjadi. Kenapa? Lihat gambar ini. Ada satu tayangan yang anak akan munculkan di depan aku. Hai Osri, itu bayi siapa kita nggak tahu kan? Anak itu dari manapun kita pun nggak tahu, tapi antum bisa merasakan keberadaannya seakan-akan itu jeruknya ada di mulut antum dan antum ikutan berekspedisi sama dengan bayi itu. Thinking, apa yang antum pikirkan itu akan terjadi. Kalau antum berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Kalau Osri berpikir negatif, sama hasilnya akan negatif. Berarti pertanyaannya adalah ini. Hai Osri, antum liburnya hari apa? Jumat. Masuk lagi hari apa? Sabtu. Libur hari Jumat, pasti hari Kamis antum senang banget. Kamis sore antum senang banget karena besoknya Jumat pagi datang, antum happy banget ya. Alhamdulillah. Jumat siang datang, masih senang Anda. Jumat sore datang, malam Sabtu kau meratap di kamar dan kau mengatakan ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Jumat ya Allah. Kalau antum masih berpikir kayak gitu, dipertanyakan antum di Nurul Ilmi itu passion antum atau bukan? Datang Sabtu pagi, malas banget. Antum ada jadwal meeting organisasi, aduh malas banget. Di luar sana mereka sangat benci dengan hari Senin. Pada
Padahal Senin adalah hari yang gak pernah salah, tapi sering dibenci orang. Kasihan sama hari Seninnya. Sekarang ganti Seninnya sama hari Sabtu. Sabtu adalah hari yang gak pernah salah, tapi sering dibenci santri. Bawaannya apa? Pengen libur aja. Osni bawaannya gak usah ada meeting, udah ngalir aja. Ngalir itu ke bawah loh, gak ada ngalir ke atas. Kalau dia bilang udah PHP, gak usah dibikin ribet. Intinya Osni itu ngalir aja, let it flow dan mengalir. Enggak, ngalir itu ke bawah. Kalau antum Osni terus ngalir terus ke bawah, tenggelam kok gak ada itu. Tenggelam dan punah. Gak ada lagi kata mengalir, udah di pondok mengalir aja. Ada yang suka bilang udah mengalir aja. Karena khawatirnya apa? Kalau masih kayak gini, berarti antum dipertanyakan. Sekarang antum pilih leadership ini akan menjadi bos atau pemimpin? Antum pilih mana, bos atau pemimpin? Yang lebih elegan, bos atau pemimpin? Kalau antum akan jadi bos, antum akan berdiri bicara depan anggota dan terjadi lagi. You go, bos bro. You, dia tunjuk, dia nggak sadar kalau jadi yang lainnya dia lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Emang aku pakai kita buka ya, kasih mikrofon ke sampingnya lagi, silakan dibaca. Pemimpin itu menetapkan arah, bos itu sering marah-marah. Pemimpin itu membangun sinergi, bukan bos itu merasa benar sendiri. Ulangi kan? Pemimpin itu menetapkan arah. Sampaikan ke orang tuamu ketika nanti kau pulang ke rumah, di rumah banyak ekspresi seperti ini. Lihat kak, ekspresinya ini bapak lagi apa? Marah. Ini pimpinan lagi apa? Lagi ngamuk, lagi marah. Tidak mungkin ini bapak lagi mempersilakan minum kan? Ternyata antum teriak depan adikmu, antum seorang bos teriak depan anggota, antum seorang leader teriak depan anggota, dan teriakan itu tak enak didengar. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon orang yang diteriakinya. Ibu teriak kepada anak Osni, orang tuamu teriak kepada antum yang udah menjadi pengurus Osni. Sampaikan kepada orang tua, Bu, Pak, kata Pak Happy Chandra, satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini. Jangan salahkan hormon anakmu ini mati terbunuh gara-gara teriakan itu. Pelan-pelan aja bicaranya dengan ibunya. Jangan sampai ibunya teriak, antum pun ikut teriak. Ibunya teriak nih, aku benci sama kau ini, kembali kau lagi ke pesantren. Anaknya ngomong lagi, aku juga. Udah, lama-lama anak itu terbunuh hormonnya. Dan kau teriakin ibu, ibu pun itu terbunuh hormonnya. Keluar bapaknya dari kamar, bapaknya teriak, apa ini? Kau juga teriak, bapak juga sih. Udah, itu akhirnya keluarga tanpa hormon. Aku tegang banget sih kak. Pas anak bicara seperti itu, pasti aku lagi mereview keberadaan aku di rumah. Kayaknya aku pernah diteriakin ibuan, ya kan? Allah Akbar, bapak anak, jangan keluarga gue ada hormonnya lagi. Jauhi kak teriakan-teriakan yang tak elok. Karena apa? Silakan dibaca sampingnya. Pemimpin yang lemah mengajak yang lemah. Stand up please. Pemimpin yang lemah mengajak yang lemah. Pemimpin yang hebat menghebatkan yang Stay di sini. Lihat kamera. Ada mikrofonnya.
Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Rizky Putra Pratama dari Tangerang. Lihat ke depan lagi. Aku bagian apa? Saya Mudabir. Udah deh. Oke. Silakan. Semangat brother. Dari ke depan, up your voice, angkat vokalmu. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih. Angkat lagi mikrofonnya. Lihat ke kamera. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Rizky Putra Pratama. Sampai jumpa. Lihat ke tulisan yang muncul di layar. Silakan coba. Ini kayak yang jelas. Pemimpin yang lemah menginjak yang lemah. Pemimpin yang hebat menghebatkan yang awalnya lemah. Andai kan jadi pemimpin lemah, dia harus up kembali menjadi seperti apa. Tepuk tangan buat kakak yang bicara. Mungkin bisa. Atau mau kembali apa di sini? Oke. Oke. 1, 2, 3. Kita move ke satu tempat. Yang penting hari ini sampai ada untuk acara harus merasakan bagaimana microphone Osni. Nah, ini dia member. Stand up kan? Anak sudah highlight dari beberapa titik pesantren di Indonesia. Masih ada Osnika dia, organisasi yang masih marah-marah di depan anggotanya, marah-marah di depan timnya, marah-marah di depan anak buahnya. Ini jawabannya, silakan. Tugas utama pemimpin bukanlah memerintah apalagi marah-marah, tetapi memberikan arah dan melanjutkan gairah anak buah. Yes, do it please people. Jangan sampai aku menjadi pengurus OSNI kerjanya apa? Marah-marah, nyuruh-nyuruh, enggak apa-apa. Marah-marah, udah marah-marah, nyuruh-nyuruh, pasti hasilnya tak elok di kita. Karena kasihkan mikrofon ke sampingnya kan? Ini tulisannya. Silakan dibaca. Mudah-mudahan terbaca dari jauh. Jika pemimpin lebih sering memerintah sambil marah, bukan menghakimi. Nah, saya baca di depan sih. Silakan tadi baca. Jika pemimpin lebih sering memerintah sambil marah, bahkan